Shalom Aleichem, selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan pada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus. Ibadah ini masih kita lakukan melalui online, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk memutus rantai penularan virus Corona 19 yang terjadi pada saat ini. Minggu kita bernama Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Dengan tema, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Untuk itu sebelum memulai ibadah kita, marilah kita tunduk sejenak untuk mengucap syukur dan mengarahkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah Tuhan seruan kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras,
supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Demikian tertulis. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dan janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yang berdosa kau sucikan,
Ibu dan Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita merenungkan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mustahil kita beroleh kesempatan menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Walaupun saat ini kita masih dapat menikmati anugerah-Nya, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat di hadapan-Nya, sehingga kita layak bersekutu dengan Dia. Kita masuk saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita, dan ikutilah doa ini di dalam hatimu masing-masing. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum,
maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian petunjuk hidup baru. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala, kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik yang tetap setia menyertai kehidupan kami sampai saat ini, di mana kami semua warga jemaat GKP Rawamangun boleh dan dapat beribadah walaupun melalui media online karena kasus pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus kami dari keberdosaan melalui kematian, kebangkitan, dan yang sudah naik ke surga, yang tetap setia menyertai kehidupan kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, menyertai kehidupan setiap umat yang percaya dalam iman bahwa Yesus adalah juru selamat dan penolong buat kami. Di dalam ibadah ini, kami memanjatkan syafaat kami kepada Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah atas pergumulan, kesulitan kehidupan yang kami sebagai pribadi, kelompok, bangsa, dan negara. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, ketika kehidupan kami gelisah dan terganggu akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kiranya kuasa Tuhan melalui curahan dan bimbingan Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan dan kesehatan buat anak-anak kami, mulai dari anak-anak kecil, remaja, dan para pemuda, agar tetap semangat dan terus giat belajar, walaupun mereka melaksanakan dari rumah masing-masing. Berikan mereka hikmat dan kepintaran untuk memahami semua pelajaran yang mereka terima, dan para pemuda yang kuliah maupun yang bekerja dari rumah, agar tetap semangat melakukan kegiatannya di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Ya Tuhan Allah kami,
Juga kami sebagai orang tua, terlebih buat para orang tua kami, para lansia. Kiranya kuasa Tuhan turun buat kami, agar kami tetap kuat serta sehat menjalani kehidupan ini. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, dan berilah kami hikmat untuk memahami keadaan yang terjadi saat ini. Dan kami dapat berperan aktif untuk menaati anjuran pemerintah, tetap menjaga jarak, diam di rumah, agar kami tidak tertular oleh penyakit yang sedang melanda dunia ini. Berikanlah kami hikmat dan kesabaran, kekuatan menjalani kesulitan kehidupan yang sedang terjadi. Dan agar kami tetap boleh bertahan dan tetap setia dan berpengharapan pada Tuhan, bahwa Tuhan hadir di setiap pergumulan dan kesulitan kami saat ini. Ya Allah Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah kekuatan dan hikmat buat seluruh pemimpin negara ini, agar mereka bersatu untuk dapat menanggulangi dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan biarlah pemerintah hadir dalam kesulitan ekonomi rakyat yang sedang terjadi saat ini. Begitu juga para petugas kesehatan dan para medis. Biarlah kiranya kuasa Tuhan turun buat mereka, agar mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Dan mereka boleh mendapat kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. Kami juga berdoa buat warga jemaat yang sedang sakit dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kemurahan Tuhan turun bagi mereka, mengangkat sakit penyakit yang mereka derita, agar kami boleh bersukacita bersama memuji kebaikan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Begitu juga warga jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ke depan. Biarlah seluruh jemaat mengucap syukur atas pertambahan usia mereka dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami serahkan semua permohonan dan syafaat kami ini hanya mengandalkan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami. Haleluya. Amin. Juru
Saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiranku dan pikiranmu juga dalam mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini adalah sebagaimana tertulis di Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai sedemikian jauh kita mendengar firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, mendengar kota Jeriko, selalu kita teringat dengan satu kota dan satu-satunya kota yang pernah dikalahkan oleh bangsa Israel hanya dengan iman, yakni mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dan 7 hari, lalu kota itu menjadi runtuh. Demikian disampaikan melalui Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Jeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kota ini menjadi sangat bersejarah, dan kota yang dulu pernah diruntuhkan oleh bangsa Israel melalui iman dan kerjasama dengan Allah, maka kota itu juga sedang dilewati oleh Yesus Kristus bersama dengan rombongannya. Kalau dulu kota itu sangat menantang, sekarang juga kota itu menantang Yesus. Ketika ada 2 orang buta yang ada di pinggir jalan itu saat mendengar bahwa Yesus dengan rombongannya lewat di sana. Selama ini mereka hanya mendengar sayup-sayup tentang Yesus Kristus, karena mereka tidak pernah diizinkan masuk dalam kerumunan. Sebagai orang-orang buta selalu menjadi orang yang tersingkirkan, orang yang terbelakang, orang yang kadang menjadi teraniaya, tentu juga menjadi orang yang termiskin. Karena berbagai fasilitas mereka tidak diberikan dan kemanusiaan mereka tidak diangkat, tapi justru dihancurkan karena cacat yang mereka terima. Bangsa Israel kurang menerima kehadiran mereka, karena itu kadang-kadang dianggap karena dosa orang tuanya, selalu mengkaitkan dengan dosa. Padahal Yesus mengatakan bukan, tapi orang buta, orang sakit, orang cacat selalu ada di antaramu untuk menunjukkan bagaimana belas kasihanmu tergerak apa tidak di dalam Tuhan. Lalu ketika Tuhan Yesus dengan rombongannya lewat dari kota Jeriko, maka kedua orang buta itu memecahkan kerumunan banyak dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Suara itu sayup-sayup sampai ke telinga Tuhan Yesus,
tapi yang paling keras terdengar kepada kerumunan orang banyak itu. Dan orang banyak itu demi melihat bahwa yang berteriak, yang berseru adalah orang buta, lalu mereka melarang orang itu supaya diam. Kamu diamlah, kok ribut amat, udah buta masih ribut lagi, kan gitu kira-kira ya. Karena perasaan pemikiran mereka tidak begitu dapat menerima kehadiran orang buta ini, kadang-kadang mereka melecehkan. Karena demikianlah dulu, karena orang-orang harus diharapkan lahir sebagaimana mereka pikirkan. Kalau di luar itu tentu ada masalah, ada dosa dan lain sebagainya. Tapi makin dilarang, kedua orang buta ini bukannya makin takut, tapi justru berteriak dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, Tuhan anak Daud kasihani kami. Sampai Yesus mendengar, kalau tadi sayup-sayup, sekarang yang sayup-sayup itu makin terdengar oleh Yesus, sampai dia kemudian menoleh dan memanggil keduanya. Mendekat kepada mereka, tergeraklah hati Yesus. Tergerak oleh belas kasihan, lalu bertanya kepada mereka, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Lalu keduanya menjawab, supaya kami dapat melihat Tuhan, gitu ya. Lalu Yesus tergerak dan menjamah kedua matanya, dan kemudian mereka dapat melihat. Saat itu juga kedua orang yang dibantu Tuhan Yesus ini menjadi pengikutnya yang setia. Karena di akhir cerita dikatakan setelah mereka melihat, maka mereka mengikut Yesus. Setelah pandangan mereka celik, setelah perasaan mereka dibukakan, setelah belenggu yang selama ini mengikat mereka, sekarang mereka mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, cerita ini adalah cerita yang boleh kita katakan sering kita dengar dalam mengikuti perjalanan Yesus. Ada banyak orang yang disembuhkan dari berbagai penyakit, dan kali ini adalah dengan dua orang yang buta. Tapi sekalipun kita sudah begitu sering mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit, kalau kita amati selalu ada satu bagian yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan, jadi setiap peristiwa itu memiliki dinamika kalau kita kembangkan dengan baik. Kalau kita memperhatikan di dalam iman, kalau kita mau dituntun hati kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan dituntun juga dari keunikan-keunikan setiap peristiwa yang Yesus lakukan. Saya memandang cerita ini dengan satu keunikan tersendiri, walaupun memang sudah sering diucapkan, yakni ketika Yesus melihat mereka, maka tergeraklah hati Yesus. Ada dua kemungkinan yang menggerakkan, yang menggerakkan. Satu dari sisi orang yang buta itu, mereka mampu menyerukan bahwa Yesus yang melakukan tanda mujizat itu di berbagai tempat, tapi mereka mampu mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya dari Nazaret, bahwa Yesus itu bukan hanya anak Maria, bahwa Yesus itu bukan hanya seorang guru, tapi dari pendengaran mereka yang terbatas karena terbatas akses, mereka justru mengatakan Yesus atau Tuhan anak Daud. Mereka menghubungkan dengan janji Allah tentang Daud, bahwa dari keturunan Daud akan tetap menjadi pemimpin bangsa Israel untuk selama-lamanya. Bahwa Mesias akan datang dari keluarga Daud, mereka mendengar, memahami dengan baik, lebih baik dari orang-orang yang matanya celik pada waktu itu. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan anak Daud. Coba bayangkan, kalau nama panggilanmu sehari-hari dipanggilkan orang yang tidak kau kenal, pasti kau akan heran mendengarnya, dan itu akan membuat kita lebih dekat. Kalau panggilan kita sehari-hari, kalau panggilan yang paling inti disebutkan bagi kita, maka kita akan langsung memahami dan melihat orang itu serta memberikan penghargaan kalau dia mengenal kita. Demikian kedua orang buta ini. Masalah Yesus sebagai anak Daud masih perdebatan. Sedangkan para murid-murid Yesus juga masih belum berani menyebut dia sebagai anak Daud. Apalagi kalau kita baca pemberitaan Tuhan Yesus pertama kali untuk memberitakan siapa dia sebenarnya. Lalu kita baca di dalam Matius yang ke-16 ayat yang ke-16. Ketika
Yesus bertanya, siapakah anak manusia sebenarnya? Mereka masih belum sepakat. Ada yang mengatakan seorang dari nabi, ada yang mengatakan macam-macam, tapi belum ada kesepakatan. Tapi orang buta ini, ya, yang tidak diperhitungkan masyarakat karena kecacatannya, ternyata mereka menyimak berita tentang Mesias yang viral waktu itu, lalu menjadi terekam dalam pikirannya dan menjadi konsumsi iman, kemudian menjadi kesaksiannya. Hal ini yang membuat Yesus menoleh kepada mereka dan tergerak oleh belas kasihan di kota yang bersejarah, yakni di Jeriko itu. Dari pihak Yesus, mengapa Yesus tergerak hatinya setelah mendengar dan melihat mereka, melihat kedua orang buta itu? Ya, apakah hanya Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka pada saat itu? Iya, hanya Yesus yang berbelas kasihan. Karena sekalipun pada waktu itu sudah ada ahli Taurat, para ahli agama loh, para ahli-ahli ibadah, ada golongan Farisi sebagai partai yang membawa rakyat itu dalam satu suara. Ada juga golongan Sadusi yang bertebaran di sana. Tapi sekalipun mereka selalu mengatasnamakan sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai pengajar-pengajar, namun mereka tidak memiliki, tidak tergerak hati mereka saat melihat orang-orang yang sakit, saat melihat orang-orang yang menderita, karena pada waktu itu sudah menjadi tren bahwa para pemuka-pemuka agama lebih menghususkan kepada ibadah karena mereka lihat ibadah inilah, karena mereka pahami ibadah inilah satu-satunya menjadi penyembahan kepada Tuhan. Kadang-kadang gereja kita juga sekarang banyak mengadopsi atau banyak terkontaminasi dengan pemikiran itu. Seolah-olah ibadah itu menjadi satu-satunya bagaimana menguduskan kita, mendekatkan kita, dan setelah selesai ibadah maka kita ketagihan lagi mengikuti ibadah, bahkan mencari-cari ibadah mana yang lebih mendekatkan, mana yang lebih menguduskan. Tapi tidak melihat bagaimana action, bagaimana perlakuan kita terhadap firman Tuhan, bagaimana kita dipersiapkan, bagaimana kita diubahkan, bagaimana kita bukan hanya memperhatikan ibadah, tapi memperhatikan orang yang di sekitar kita adalah ibadah yang sesungguhnya. Itulah yang kemudian dikritik Yesus melalui berbagai cerita. Misalnya, pernah enggak mendengar cerita orang Samaria yang baik hati? Kenapa sih menjadi orang Samaria yang baik hati? Kan orang Samaria ini tidak kenal Tuhan. Mereka hanya beribadah sembunyi-sembunyi. Mereka tidak jelas. Tapi Samaria yang baik hati ini kemudian diangkat karena ketika ada seorang yang dipukulin hampir mati di jalan di antara Jeriko, kembali ke Jeriko, dengan Yerusalem lewat sebuah turunan jalan yang terjal sekali. Lalu di sana ada penyamun-penyamun mengintip orang-orang tertentu untuk dirampok, dan satu orang yang mereka rampas kemudian dipukuli sampai mau mati. Dia mengerang sebelum mengembuskan napas yang terakhir. Dari situ juga lewat seorang Lewi yang baru turun dari bait Allah, tentu menyelenggarakan ibadah, tentu mengurus bait Allah. Tapi demi melihat orang yang tergeletak dan berjuang untuk mempertahankan nyawanya, dia hanya melihat dan menjauh karena takut jubahnya kotor, gak ada waktunya, nanti jadi najis dan lain sebagainya. Dia lewat. Kemudian datang lagi imam. Mereka juga melewatinya tanpa berbuat sesuatu, padahal mereka baru bersentuhan dengan tempat ibadah. Tapi tempat ibadah itu tidak mempengaruhi perilaku mereka. Tidak tergerak hatinya melihat orang-orang yang terkapar. Sekeras hati banyak orang sekarang yang tidak tergerak melihat orang yang terkapar dan sekarat. Justru membuat orang semakin terkapar. Baik dalam ekonomi, baik dalam persahabatan sosial, apalagi dalam hal politik. Mengkaparkan dan dikaparkan menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan kita sekarang. Lalu datang orang Samaria itu.
Kemudian dia menolong. Maka Yesus mengangkat ceritanya. Kalau kamu sebagai anak-anak Allah, sebagai bangsa Israel, tapi tidak tergerak hatinya, malah orang Samaria ini, orang lain yang memberikan kepedulian kepada sesama. Ini juga ingin menghardik, mengingatkan kita, para pengikut-pengikut Kristus, supaya kita semakin lebih banyak memperhatikan penderitaan orang lain, sehingga Yesus tergerak hatinya. Demikian juga dalam musim kita sekarang, ketika semakin banyak orang yang terkapar karena tidak bisa meneruskan pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, dan macam-macam peristiwa sekarang yang mengundang keprihatinan kita. Pertanyaan, tergerak enggak hatimu? Saya bukan menghakimi, saya hanya ingin menunjukkan tergerak tidaknya hati kita. Mari kita ukur, mari kita lihat sebagaimana kita melihatnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, para pemimpin Yahudi bukan berterima kasih. Mereka justru mencela, karena bagi mereka ibadah itu adalah segala-galanya, bukan menolong orang. Sehingga ibadahlah untuk manusia, bukan manusia untuk ibadah itu. Maka mereka marah kepada Yesus. Kenapa kau menyembuhkan pada hari Sabat? Kenapa kau mengampuni dosa orang? Aneh ya, aneh. Demi ibadah, kita kadang-kadang rela mengorbankan orang, rela mengorbankan persahabatan, rela ini dan lain sebagainya. Itulah manusia itu. Bahkan sampai sekarang juga banyak orang demi nama Allah, demi sebuah ibadah, menindas orang lain, tak peduli apa dan siapa. Mari kita belajar dari cerita ini. Apakah hanya kedua orang ini yang menggerakkan hati Yesus? Apakah orang lain juga tidak menggerakkan hati Yesus? Tidak. Yesus selalu tergerak hatinya karena dia adalah Allah, maka dia selalu tergerak hatinya melihat penderitaan itu. Karena memang hakikinya manusia itu adalah ciptaan Allah yang segambar dengan dia. Karena kasihnya dia diciptakan, maka kalau manusia itu menderita, itu sangat memilukan hati Tuhan. Itu sebabnya berkali-kali kita melihat, mendengar bahwa Allah itu, bahwa Yesus sangat tergerak hatinya. Ia tergerak hatinya melihat orang banyak yang terlantar mengikut dia berhari-hari mendengarkan firman Tuhan. Tergerak hatinya karena umat itu seperti tidak punya pemimpin, tidak ada arahan, tidak ada petunjuk. Mereka liar dengan pikirannya masing-masing. Coba baca di Matius 9 ayat yang ke-36. Hatinya tergerak melihat manusia yang tidak punya gembala dan tidak tergembalakan, sehingga tidak punya arah dalam hidupnya. Yakinkan, kalau kita juga tidak punya gembala, tidak ada penasehat rohani kita, tidak ada pimpinan rohani kita yang mengarahkan kita, Yesus tergerak hatinya. Ada juga Yesus tergerak hatinya melihat orang banyak. Mereka telah mengikuti Yesus berhari-hari demi firman Tuhan. Lalu tergeraklah hati Yesus. Dia memberikan makan 4.000 orang. Yang terkenal hanya 5.000 orang ya. Tapi ada pernah Tuhan Yesus, kalau kita lihat di Matius 15 ayat 32, tergerak hatinya dia memberikan makan 4.000 orang. Jadi ada 2 kali Yesus memberikan makan orang banyak karena tergerak hatinya. Ada 4.000 orang, ada 5.000 orang yang Tuhan Yesus layani. Mereka harus diberi makan. Ya. Tuhan Yesus juga tergerak hatinya melihat si kusta. Ketika ada orang kusta yang datang berseru memanggil namanya, tergeraklah hatinya. Karena orang kusta ini adalah orang yang disingkirkan dari masyarakat. Mereka terlunta-lunta, tidak ada tempat, tidak ada perlindungan. Lalu dia menjerit kepada Yesus minta perlindungan, hatinya tergerak. Saya pernah dengar satu cerita dari seorang bapak yang karena jengkelnya
melihat pertumbuhan anaknya yang semakin nakal, tidak seperti semula dan sebagaimana diharapkan, yang kemudian ada di penjara. Berbulan-bulan dia merasakan bahwa itu pantas bagi anaknya karena jahatnya, karena nakalnya. Lalu satu ketika dia tergerak hatinya untuk melihat, menjenguk anaknya di penjara. Dan ketika sampai di sana, dia melihat anaknya memang sehat, walaupun banyak sekali perubahan. Mereka bercerita dan dia memberikan nasihat kepada anaknya itu. Anaknya manggut-manggut seperti berjanji kalau nanti dia setelah keluar akan lebih baik memenuhi harapan bapaknya. Berlangsung secara formal. Tapi ketika berakhir acara untuk menjenguk dan lonceng dibunyikan, maka bapak ini balik kanan gerak, melangkah 2-3 langkah menjauhi anaknya yang ada dalam pertemuan itu. Tapi dari jarak 3-4 langkah dia dengar anaknya memanggil dia dengan sebutan waktu kecil. "Dedi," katanya. Lalu sang bapak ini terharu mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Dia berbalik, kemudian memeluk anaknya itu. Dia tidak menasehati lagi, tapi dia mengasihi anaknya, tergerak bukan karena hanya ingin melihat anaknya, tapi kali ini hatinya digerakkan karena dia dipanggil sebagai waktu kecil, dan dia melihat anaknya itu sebagaimana waktu kecil, maka terjadilah pertemuan yang sangat akrab. Hatinya tergerak. Yesus selalu mengingat apa yang akan kita sebutkan untuknya, apa yang diminta kita menyebut namanya. Dan ketika anak itu menyebutkan bapaknya, bukan dipanggil dengan bapak secara formal, tapi dipanggil ketika dia anak-anak, dari sepenuh hati, walaupun sayup-sayup, mampu menggerakkan hati sang bapa. Itu yang kita lihat ketika Yesus melihat orang banyak, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang menderita, ketika namanya dipanggilkan, maka dia juga tergerak hatinya. Sama seperti di Lukas 7 ayat yang ke-13, ketika dia melihat seorang ibu janda yang mengantarkan jenazah anaknya untuk dikuburkan. Dia bertemu dengan rombongan yang mengusung jenazah itu. Lalu dia melihat ibu yang sangat terluka hatinya. Lalu dia mendekatinya, mengatakan, "Jangan sedih ibu," karena tergerak hatinya, maka disentuhnya keranda itu dan anak itu juga sembuh. Semua dia lakukan karena hatinya tergerak, karena ada kasih agape, kasih yang abadi, kasih yang kekal, yang datang hanya dari Allah, karena Allah telah mempraktekkan kasih ini sejak dunia belum ada. Nanti akan kita lihat lebih dalam. Kenapa sih kita tidak memiliki kasih ini? Kita tidak boleh memiliki kasih ini lagi, karena roh Allah yang ada di dalam kita, sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, maka roh Allah telah mati di dalam kita, sehingga roh itu tidak memberikan kehidupan lagi, tidak mensuplai kehidupan roh kita, maka kita hanya mengenal kasih, bukan agape, tapi yang kita kenal adalah kasih storge, kasih filia, dan kasih eros, demikian bahasa Yunaninya. Maka manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa hanya memiliki 3 kasih ini, dan itu kita buat menjadi ukuran dari semuanya. Contohnya gini, kalau di lalu lintas ada kecelakaan, ada orang yang terkapar di situ jatuh. Lalu ketika kita lewat, kita melihat apa yang ada di benak kita. Yang ada pasti, ini anak siapa ya? Bukan anakku, bukan anak keluargaku, bukan anak tetanggaku, ya udah biarin dulu orang lain gitu ya. Karena kita melihat hanya ukurannya storge, ukuran darah. Ada enggak hubunganku dengan orang yang sakit ini? Ada enggak hubunganku dengan orang yang kecelakaan ini? Karena tidak tergerak oleh kasih agape, kita hanya digerakkan oleh storge, di mana kita ingin membangun kepribadian kelompok kita dengan hubungan darah. Dari situlah nanti muncul KKN itu.
Sama juga kalau kita melihat ada seorang anak gadis lewat jalan, lalu pemuda melihatnya, lalu dia tertarik, bersiul, ingin mengganggunya. Itu bukan agape, itu kasih eros karena dia membutuhkan. Ada banyak juga rumah tangga boleh berumah tangga saling membutuhkan, tapi belum saling mengasihi. Karena yang diandalkan adalah kasih eros. Romantikanya itu kebutuhan laki-laki untuk bersama dengan perempuan, kebutuhan perempuan bersama dengan laki-laki, kemudian lahir anak karena pertemuan itu, bukan karena kasih. Karena kasih agape itu hanya didapat jika. Sama halnya juga kita boleh menjalin hubungan persahabatan, gotong royong, atau apapun namanya, karena kita sama-sama satu profesi, tamat dari sekolah yang sama, alumni satu perguruan tinggi, alumni satu sekolah, dan kita ada dalam profesi yang sama, lalu kita seperti abang adik, tapi karena kita satu ilmu itu namanya filia. Kasih filia itu, maka kita ikatlah dengan membuat arisan-arisan yang mempertemukan kita, karena tidak ada hubungan lain, termasuk juga dalam hubungan iman. Tetapi Yesus tidak di atas semuanya itu, bukan hanya memiliki kasih storge, kasih kepada keluarganya, bukan hanya memiliki filia, kasih karena dia memiliki ilmu, dia berbagi, bukan hanya juga kasih eros karena dia ada di dalam keluarga, tapi di atas semuanya itu yang menguasai dirinya adalah kasih agape yang tidak kita miliki oleh dunia ini. Dunia ini nggak bisa memiliki kasih agape, yang ada hanya 3 kasih itu. Ada storgenya, ada filianya, ada erosnya, dan ini nggak bisa dipelajari melalui etika, nggak bisa dipelajari melalui hukum, nggak bisa dipelajari melalui filsafat, nggak ada ilmu untuk itu. Yesus memiliki karena dia adalah Allah, ya. Dia sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Dia datang dari Bapa, dia datang dari pangkuan Bapa. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yohanes pertama ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada di pangkuan Bapa. Dia sudah merasakan bagaimana kasih itu, dan dia mau menyatakan kasih itu, kasih Bapa yang ada itu. Karena Bapa mengasihi dia, dia juga mengasihi Bapa, maka kasih itu mau dibawa ke tengah-tengah dunia ini. Ya. Sebelum dunia ada, itu yang diakui oleh Yohanes, disaksikan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Mari kita lihat di sana Yohanes 17 ayat yang ke-24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Bukan hanya berada secara fisik, tapi berada juga di dalam kasih Allah Bapa. "Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, karena Engkau telah memberikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Ya. Jadi Yesus mau supaya kita ada di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Kita yang dipilih diberikan Allah, supaya kita juga turut menyaksikan dan larut di dalamnya, bahwa Yesus itu dalam keadaannya pra-manusia, dia sudah mendapat kasih Allah, dan kasih itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, sehingga ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini adalah karena kasihnya kepada Bapa. Ada kasih yang memotori semua kegiatan itu. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saudara-saudara, ada titik di mana Bapa mengasihi anak, tapi ada titik di mana anak mengasihi Bapa, sehingga kasih ini dicurahkan oleh kuasa roh yang ada di dalam Bapa. Coba kita lihat dalam Roma 5 ayat yang kelima, bahwa Roh Kudus mencurahkan kasih itu. Disitulah kita lihat Trinitas itu, di mana Allah yang mengasihi dan mengasihi Firman, dan Firman mengasihi Bapa oleh curahan Roh Kudusnya, maka ketiga-tiganya akan hadir di dunia ini secara bergantian. Sekarang oleh Yesus Kristus, dia mau memperkenalkan kasih itu. Dia tunjukkan kepada kita bagaimana dia yang merasakan kasih Bapa. Sekarang membawa kasih itu di tengah-tengah dunia, supaya kita juga terhisap di dalamnya. Bukan hanya terhisap dalam kerajaan surga, tapi terhisap juga dalam melakukan kasih itu. Tapi satu-satunya jalan ialah harus menjadi anak-anak Allah. Itu yang kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ayat 7 demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ada dari dunia ini, yang ada hanya eros, yang ada hanya filia, yang ada hanya storge. Tapi kasih yang abadi, kasih yang kekal, bagaimana kita mengasihi sesama seperti Bapa, seperti anak mengasihi, harus kita menjadi anak-anak Allah, karena kasih itu dari Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak berasal, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, adalah kasih. Maka kalau kita mau menjadi orang yang mengasihi, bahkan bukan hanya orang yang mengasihi, orang yang dikasihi pun, orang yang mengenal kasih gitu ya, harus menjadi anak-anak Allah. Kita lihat juga dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Kalau Bapa mengasihi dia, maka dia juga mengasihi kita. Dan kalau kita mau memiliki kasih, mengenal kasih, merasakan kasih, kita harus tinggal di dalam dia, sebagaimana cabang-cabang dari pohon melekat di pokoknya. Itu sebabnya itu diangkat perumpamaan pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya. Apabila kamu ada di dalam Tuhan, apabila kita ada di dalam Tuhan, kita akan menjadi saluran dari kasih itu yang berbuahkan banyak hal, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus menerima kelahirannya sebagaimana digambarkan oleh malaikat Gabriel. Dia adalah firman Allah, dia adalah roh Allah yang ada di rahim Maria, dibuahi menjadi manusia yang lahir yang disebut dengan Yesua, untuk menggambarkan bagaimana Allah beserta dengan manusia, yakni Immanuel. Bukan hanya mengakui dan menerima, tapi mengaminkan, karena memang di pikiran kita itu adalah hal yang mustahil. Sebagaimana juga diperdebatkan oleh agama lain. Tapi sebagai anak-anak Allah, itu akan kita terima sebagai sesuatu yang mengintervensi pikiran kita untuk melihat keajaiban Allah. Kita juga harus menerima pelayanan Yesus Kristus, di mana dia dikatakan tadi karena kasihnya kepada Allah, dia diutus ke tengah-tengah dunia ini memperkenalkan kasih Allah, memperkenalkan keajaiban Allah. Maka semua yang dilakukan adalah keajaiban, dan semua yang dilakukan adalah karena dorongan kasih Allah yang menggerakkan dia, supaya kita juga kalau mau menjadi anak Allah, kita juga akan bersatu dengan kodrat ilahi, dan kasih Allah juga ada di dalam diri kita.
maka pelayanannya itu harus kita terima menjadi contoh sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku meninggalkan contoh, bukan hanya teori. Kita juga harus menerima keilahiannya, karena dia memang secara jasmani sebagai manusia, tapi di dalam dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kita juga harus menerima pengorbanannya, karena melalui pengorbanannya itu semua dosa manusia telah ditumpahkan, dititipkan kepadanya, karena manusia tidak mampu menyelesaikan dosanya. Maka ketika dia disalibkan dikatakan sudah selesai, maka dosa kita juga telah dihapuskan. Persoalannya, ikuti enggak dosamu di sana? Ikuti enggak kita mengakui dosa kita dan mohon kepadanya, Tuhan, Engkau telah menghapuskan dosa semua manusia, ikutlah dosaku, ikutlah Tuhan penyangkalanku, ikutlah Tuhan semua dosa kita uraikan di hadapan Tuhan. Semakin kita sebutkan satu persatu, semakin plong hati kita, karena Roh Kudus berkuasa mengangkat kita semakin menjadi anak-anak Allah. Apalagi kita juga harus bukan menerima saja kebangkitannya, tapi harus memberitakan kebangkitan itu. Karena kenaikan Yesus ke surga seperti hari Kamis yang lalu kita peringati dengan pesan, beritakanlah ini, beritakanlah kabar baik ini, beritakanlah Injil ini. Maka sebagai anak Allah akan kita lihat bagaimana dia memberitakan firman Tuhan, bagaimana dia memberitakan Injil. Karena setiap anak tidak dijadikan menjadi penonton, tapi aktivis firman Tuhan. Jangan takut. Karena memang dengan kuasa Roh itu, kalau kita mengakui kelahirannya, kita mengakui pelayanannya, kita mengakui keilahiannya, kita mengakui kebangkitannya, dan kita juga menerima kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat kepada kita sebagaimana diuraikan, maka Roh Kudus akan masuk dalam diri kita. Apabila hati kita percaya dan mulut kita mengaku, maka kita akan dibenarkan dan juga diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita mau mengaku. Ketika Roh itu ada di dalam kita, maka kita juga akan diubah menjadi anak-anak Allah. Dikatakan di Roma 8 ayat yang ke-15 mulai dikatakan di sana. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh Roh itu menuntun mengajari kita mengatakan kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Sebagaimana Yesus mengakui dia sebagai Bapa, maka kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita juga menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Jadi bukan hanya Yesus lagi yang menjadi anak Allah, tetapi kita juga yang diperanakkan melalui kuasa Roh Kudus akan menjadi anak-anak Allah. Ini adalah masalah teologis, bukan masalah biologis. Bagaimana pemahaman kita di dalam Tuhan tentang kelahiran itu. Itu sebabnya kepada Nikodemus Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan untuk kedua kalinya. Harus dilahirkan dalam pengertian yang baru. Masa yang baru, masa keilahian itu. Lalu kemudian kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah oleh kuasa Roh, maka Roh Allah akan mulai bekerja sama dengan roh kita. Di ayat 16 dikatakan, Roh itu, Roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Maka roh kita mulai mendapat kehidupan dari roh yang kekal itu, mulai menyalurkan kekekalan itu di dalam diri kita, mulai kita memikirkan kekekalan, mulai kita dikuasai oleh kasih yang mengalir dari kita. Jadi kasih bukan masalah etika, kasih bukan masalah norma, kasih bukan masalah hukum, kasih bukan masalah filsafat, tapi kasih masalah bagaimana kita mengakui Yesus, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan roh kita, mengalirkan keilahian, mengalirkan juga kasih di dalam kita. Maka kalau kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita akan diberikan warisan yang luar biasa.
Sebagaimana Yesus kemarin kita rayakan hari Kamis yang lalu, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, tapi bukan rumah yang disiapkan bagi kita, adalah tempat yang kudus, tempat yang bercahaya, yang betul-betul tidak dapat dihampiri oleh manusia, sebagaimana kami gambarkan di khutbah hari Kamis yang lalu. Dan bukan hanya masalah surga yang akan diwariskan kepada kita, tapi dunia ini pun diwariskan. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, itu akan diberikan ke dalam tangan penguasaan kita. Tapi hendaklah kita menjadi anak-anak Allah dan yang membawa damai di dalam kehidupan kita. Karena Yesus menjanjikan di dalam khotbahnya di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak Allah adalah merupakan satu langkah yang harus kita dapatkan kalau kita menjadi ahli waris kerajaan surga dan juga menjadi pewaris dunia ini. Karena melalui itu kita akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dari paparan yang di atas tadi, bagaimana Yesus tergerak oleh kasih karena dia adalah Allah yang sesungguhnya. Maka manusia yang tidak ada di dalam Kristus tidak mampu digerakkan oleh kasih dan tidak akan mampu bergerak di dalam kasih. Dia hanya mampu bergerak di dalam storge, dia hanya mampu bergerak di dalam filia, dia hanya bergerak di dalam eros. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan menggerakkan kasih agape yang membawa dunia ini lebih dekat kepada Tuhan sampai kedatangannya yang kedua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, yang telah menganugerahkan kami firman-Mu yang menjadi manusia, yang menunjukkan kepada kami bagaimana kasih-Mu boleh beroperasi di tengah-tengah dunia ini, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, supaya kami juga bisa melakukan kasih di dalam hidup kami, melalui persekutuan kami dimanapun kami berada, bahkan melalui persekutuan kategorial di mana kami boleh semakin diasah untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak kasih yang mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi seisi dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memberikan kurban persembahan bagi kerajaan-Nya adalah sebagaimana tertulis di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin.
Saudara-saudara, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyampaikan persembahan kita dan kita menyampaikan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Kaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini ialah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkati dan peliharalah agar kami menggunakannya untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara, mari kita kembali ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadilah garam dan jadilah terang di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati dan menyertai-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuki saat teduh, kita berdoa dalam hati kita untuk mengambil komitmen melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin.